Oke, kita akan bahas satu kata dari India yang mungkin Anda pernah dengar jugad. Seni improvisasi ya kan? Cari solusi cepat dengan apa yang ada. Betul. Tapi pertanyaannya, dan ini yang akan kita bedah sama-sama, apakah jugad ini pahlawan atau justru penjahat bagi kemajuan sebuah negara? Apa ini kunci inovasi atau malah mentalitas yang bikin India nggak maju-maju? Nah, dan pembahasan kita kali ini benar-benar membawa kita ke sebuah, ya, persimpangan yang krusial. Kita mendasarkan diskusi ini di bab terakhir buku Dean Nielsen, Jugat Yatra, yang judulnya pas banget, A T-Point on Jugat Mark. Titik persimpangan di jalan Jugat. Sebuah titik T ya. Misi kita adalah membongkar perdebatan sengit ini. Kita akan lihat dari kacamata para pemikir top di India, dari aktivis lingkungan, pelopor teknologi, sampai ekonom kelas dunia. Bertahan hidup, tapi di sisi lain jadi masalah yang begitu mengakar. Oke, mari kita mulai dari sisi yang pro jugat. Argumen yang bilang kalau ini bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Kita mulai dari yang paling kelihatan, lingkungan. Lingkungan, oke. Ya, dan ini argumen yang lahir dari realitas yang, ya ampun, keras sekali. Ada aktivis lingkungan terkemuka, Sunita Narain. Dia kasih gambaran yang cukup mengerikan. Katanya, kota-kota di India itu tenggelam dalam sampahnya sendiri. Wow. Bayangkan saja kota-kota besar di sana itu setiap hari menghasilkan sekitar 38 juta liter limbah cair. Tapi kapasitas pengolahannya cuma sepertiganya. Sisanya, ya udah, langsung masuk ke sungai dan danau. Tunggu, tapi kenapa solusi ala barat nggak bisa diterapkan? Bukannya bangun sistem pengolahan limbah terpusat yang raksasa itu? Itu kan standarnya negara maju. Kenapa di India mustahil? Pertanyaan bagus. Jawabannya ada dua, biaya dan kecepatan. Menurut Naran, membangun instalasi pengolahan limbah raksasa atau jaringan pipa masif untuk 1 miliar lebih orang, itu biayanya astronomis. Oke, biaya masuk akal. Dan yang lebih penting, pembangunannya itu nggak akan pernah bisa mengejar laju pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat banget. Jadi, saat satu proyek selesai, masalahnya sudah berlipat ganda di tempat lain. Infrastruktur besar gitu, dalam konteks India, dianggap nggak realistis. Oke, jadi cetak biru dari barat nggak cocok. Lalu solusinya apa dong menurut Naren? Solusinya, ya jugat. Tapi gini, ini bukan jugat dalam arti negatif yang asal-asalan ya. Ini jugat sebagai filosofi. Solusi skala kecil, terdesentralisasi, dan disesuaikan sama kondisi lokal. Contohnya? Center for Science and Environment yang dia pimpin itu jadi kayak laboratorium hidup. Di gedung mereka sendiri, mereka panen setiap tetes air hujan, semua sampah organik diubah jadi kompos, dan yang paling ekstrim, semua air limbah mereka daur ulang di tempat, nggak ada yang terbuang. Itu kan kedengarannya bagus untuk satu gedung. Tapi apa itu beneran bisa jadi solusi buat kota sebesar Delhi atau Mumbai kayak cuma setetes air di lautan, bukan? Nah, justru di situ poinnya. Narain berpendapat kalau ribuan komunitas, gedung kantor, kompleks perumahan melakukan hal yang sama, dampaknya jadi masif. Ini mengubah paradigma dari satu solusi raksasa pemerintah menjadi ribuan solusi kecil berbasis komunitas. Ini pragmatisme cerdas yang lahir dari keterbatasan. Pragmatisme, oke. Kata itu kunci. Dan ini nyambung ke pemikir lain yang juga melihat jugat sebagai semacam jembatan darurat. Sam Pitroda, salah satu bapak revolusi telekomunikasi India, dia punya pandangan yang menarik soal ini. Benar, Pitroda ini bikin sebuah pembedaan yang menurut saya penting sekali. Dia membagi jugat jadi dua. Pertama, jugat buat bertahan hidup sehari-hari, yang menurutnya mutlak perlu. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, kalau keran rusak terus Anda perbaiki pakai karet gelang biar nggak bocor, itu jugat yang wajar. Tapi yang kedua, ada jugat untuk membangun sistem skala nasional. Nah, untuk yang ini, menurutnya pendekatan tambal sulam itu bencana. Jadi dia menarik garis batas yang jelas ya? Sangat jelas. Contoh terbaik yang dia kasih itu soal air minum bersih. Membangun sistem perpipaan nasional yang sempurna buat 1,3 miliar orang itu proyek puluhan tahun. Mungkin seabad. Pertanyaannya, sambil nunggu proyek raksasa itu selesai, kita ngapain? Membiarkan jutaan orang sakit karena minum air kotor? Ya nggak mungkin. Tepat. Nggak manusiawi. Nah, disinilah jugat berperan sebagai jembatan. Menurut Pitroda, instalasi pengolahan air skala kecil yang dikelola LSM di desa-desa itu solusi jugat yang pragmatis. Solusi ini menyelamatkan nyawa hari ini. Jadi bukan tujuan akhir. Bukan.
Ini jembatan vital yang bikin orang bisa bertahan hidup sambil menunggu sistem yang lebih permanen dibangun. Jadi jugat di sini itu soal realisme, bukan kesempurnaan. Saya suka analogi itu. Jadi jugat itu kayak pertolongan pertama, bukan operasi besar. Penting pas darurat, tapi bukan solusi permanen. Oke, saya paham untuk masalah infrastruktur. Tapi gimana dengan masalah yang lebih abstrak, sistemik, kayak korupsi? Rasanya nggak mungkin bisa dipecahkan dengan cara tambal sulam. Nah, ini dia bagian yang benar-benar akan bikin kita mikir. Ekonom Kaushik Basu, dia pernah jadi kepala penasihat ekonomi pemerintahan India dan kepala ekonom di Bank Dunia. Dia mengusulkan sebuah jugat untuk sistem hukum yang luar biasa kontraintuitif. Oke, saya penasaran. Basu fokus pada jenis korupsi yang paling umum, yang disebut harassment bribes, suap pelecehan. Apa itu? Ini bukan suap buat proyek miliaran dolar. Ini suap kecil-kecilan yang diminta pejabat cuma buat melakukan tugas yang memang sudah jadi kewajibannya. Minta uang pelicin buat bikin KTP, urus izin usaha, cairin dana pensiun. Korupsi yang dialami rakyat biasa tiap hari. Oh iya. Dan itu yang paling sulit diberantas kan? Karena terjadi di mana-mana. Apa ide gilanya? Idenya begini, legalkan tindakan membayar suap, tapi tetap jadikan tindakan menerima suap sebagai kejahatan serius yang hukumannya berat. Tunggu. Diulangi lagi. Legalkan membayar suap, itu kedengarannya gila. Gimana bisa melegalkan sebagian dari kejahatan, justru memberantas kejahatan itu sendiri? Logikanya cerdik sekali, meskipun kedengarannya aneh. Coba pikirkan, saat ini bayar dan terima suap itu sama-sama ilegal kan? Iya. Akibatnya, tercipta persekongkolan diam-diam antara si pembayar dan si penerima. Keduanya salah, jadi nggak ada yang mau lapor. Si pembayar suap, yang sebenarnya korban, takut lapor karena dia juga bisa dipenjara. Oke, masuk akal. Jadi keduanya saling melindungi karena sama-sama punya risiko. Tepat. Sekarang, bayangkan aturannya diubah kayak usulan Basu. Tiba-tiba, resiko bagi si pembayar suap hilang. Dia nggak lagi melakukan kejahatan. Dia murni korban. Apa yang akan dia lakukan saat pejabat merasnya? Dia bisa bayar suap itu, lalu langsung ke kantor polisi, bawa bukti rekaman, dan laporin si pejabat tanpa takut kena hukum apapun. Wow, oke. Itu benar-benar memutarbalikkan logika. Anda mengubah korban dari kaki tangan jadi saksi kunci yang paling berbahaya. Persis. Kejahatan yang tadinya melibatkan dua pihak yang bersekongkol, kini jadi kejahatan satu pihak. Pejabat korup itu jadi sendirian dan rentan. Setiap orang yang dia peras bisa jadi orang yang akan menjebloskannya ke penjara. Tepat sekali. Ini adalah momen aha tentang bagaimana pemikiran non-konvensional, sebuah jugat intelektual, bisa mencoba membongkar masalah sistemik dari dalam. Itu pandangan yang kuat sekali ya, bahwa jugat bisa jadi semacam jembatan darurat yang cerdik. Tapi saya jadi mikir, kalau kita terlalu nyaman jalan di jembatan darurat, apa kita nggak akan pernah bangun jalan tol yang permanen? Ada yang berpendapat justru mentalitas inilah yang menahan India kan? Tentu saja, dan ini membawa kita ke sisi lain perdebatan. Ini inti argumen kontra jugat. Tokoh utamanya adalah Nandan Nilekani. Salah satu pendiri Infosys. Betul. Dan yang lebih penting, dia arsitek di balik proyek Aadhaar. Aadhaar, sistem identitas biometrik India itu ya? Salah satu proyek data terbesar dalam sejarah manusia kalau nggak salah. Benar, bagi Nilekani, tantangan terbesar India itu bukan kurangnya kreativitas. Tantangan terbesarnya adalah skala. Anda nggak bisa kasih layanan kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial ke 1,3 miliar orang dengan solusi tambal sulam. Nggak bisa. Jadi mentalitas jugat nggak bisa dipakai buat negara sebesar itu? Sama sekali nggak bisa. Itu resep untuk kekacauan permanen. Dia secara radikal mendefinisikan ulang apa itu kejeniusan India. Baginya, kejeniusan itu bukan kemampuan bikin pompa air dari suku cadang motor bekas. Lalu apa? Kejeniusan sejati India, menurutnya, terletak pada kemampuannya menciptakan sistem yang sangat canggih dengan biaya sangat rendah dan bisa beroperasi dalam skala yang gak terbayangkan. Dan Aadhaar adalah bukti nyata dari visi itu. Aadhaar itu antitesis dari jugat. Proyek itu bukan jalan pintas. Itu platform teknologi yang dirancang dari awal untuk kokoh, aman, dan bisa diskalakan untuk melayani seluruh populasi. Bisa dibayangkan rumitnya memastikan data sidik jari dan retina dari lebih dari 1 miliar orang itu akurat dan aman. Ini inovasi yang sistematis, bukan improvisasi. Tepat.
Dengan Adar, pemerintah bisa transfer dana bantuan langsung ke rekening bank miliaran orang, memotong jalur korupsi oleh perantara. Itu nggak mungkin dilakukan dengan pendekatan jugat. Jadi visi Milan Kani itu tentang membangun fondasi yang kokoh dulu, jangan terus-terusan nambal atap yang bocor, tapi bangun ulang rumahnya dengan benar. Persis, dia berpendapat India sudah terlalu lama mengandalkan solusi ad hoc yang akhirnya cuma menunda masalah. Untuk benar-benar maju, India perlu investasi dalam sistem yang kuat, tahan lama, dan bisa diandalkan. Ini visi inovasi yang terencana dan ambisius, beda sekali sama filosofi jugat. Oke, jadi kita benar-benar berada di persimpangan jalan ini ya, sebuah titik T seperti judul babnya. Di satu sisi ada jugat sebagai alat bertahan hidup yang cerdas, di sisi lain ada kebutuhan mendesak akan sistem berskala besar. Jalan mana yang harus dipilih? Dan pertanyaan ini bukan lagi cuma perdebatan teoretis. Ada satu momen dramatis dalam sejarah modern India yang seolah-olah memaksa negara itu untuk memilih. Apa itu? Malam tanggal 8 November 2016, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan sebuah langkah yang mengguncang seluruh negeri. Dalam semalam, uang kertas pecahan 500 dan 1.000 rupiah, Yang paling banyak beredar? betul, mencakup 86% dari total uang yang beredar dinyatakan tidak berlaku lagi. Langkah ini dikenal sebagai demonetisasi. Saya ingat itu, kekacauan total. Antrian panjang di bank, ekonomi tunai di desa lumpuh, tapi di balik itu semua tujuannya sangat radikal kan? Sangat radikal. Itu adalah serangan langsung dari atas ke bawah terhadap ekonomi uang gelap, uang tunai yang nggak tercatat, dan juga terhadap politik juga yang terkait dengannya. Tujuannya memaksa transparansi, menghancurkan korupsi informal, dan mendorong masyarakat ke ekonomi digital. Pemerintah seolah bilang, era tambal sulam sudah berakhir. Kita akan bangun sistem baru, meskipun prosesnya akan sangat menyakitkan. Itu pesannya. Sebuah penolakan total terhadap mentalitas caltahai atau biarlah berjalan apa adanya yang sering dikaitkan dengan jugat. Dan di tengah kekacaan itu, Muncul sebuah simbol baru yang sangat kuat. ini dia. Pada hari yang sama, pemerintah merilis uang kertas Rp2.000 yang baru. Dan di belakangnya ada gambar yang nggak biasa. Bukan politisi atau monumen kuno, melainkan gambar pengorbit Mars India, Manggalian. Dan gambar itu, menurut Dean Nelson, adalah sebuah sintesis yang brilian. Sebuah tawaran jawaban atas dilema di titik T itu. Coba kita pikirkan apa yang dilambangkan oleh misi Manggalian. Oke. Di satu sisi, ini puncak pencapaian sains dan teknologi tingkat tinggi. Nggak ada jalan pintas atau jugat untuk kirim roket ke Mars. Semuanya harus presisi, sempurna, standar keunggulan global. Misi ini bahkan berhasil di percobaan pertama. Sesuatu yang belum pernah dicapai negara lain. Jadi itu melambangkan visi nilai Kani, keunggulan sistematis, terencana. Tepat. Tapi ada sisi lainnya. Di saat yang sama, misi Manggalian juga merupakan mahakarya inovasi hemat. Ini adalah jugat dalam artinya yang paling positif. Seluruh misi itu biayanya sekitar $74 juta. Cuma segitu? Sebagai perbandingan, biaya produksi film Hollywood Gravity yang juga tentang luar angkasa lebih dari $100 juta. Jadi lebih murah kirim roket sungguhan ke Mars daripada membuat film tentangnya. Itu luar biasa. Luar biasa kan? Para ilmuwan di sana pakai komponen yang sudah ada, improvisasi cerdas, dan menemukan cara-cara jenius untuk mencapai tujuan luar biasa dengan sumber daya yang sangat terbatas. Itu semangat kecerdikan jugat yang terbaik. Jadi gambar di uang kertas baru itu bukan pilihan antara satu atau yang lain, itu perpaduan keduanya. Persis, seolah-olah pemerintah memberikan pesan, inilah visi masa depan India. Bukan memilih antara jugat dan keunggulan sistematis, tapi menggabungkan keduanya. Mengambil semangat kecerdikan dan kehematan dari jugat, tapi menerapkannya dalam kerangka kerja yang menuntut presisi dan kualitas global. Jawabannya, secara harfiah, ada di dalam saku mereka. Jadi setelah membedah semua ini, kita kembali ke tegangan awal. Antara jugat yang pragmatis untuk bertahan hidup, melawan inovasi sistematis yang dibutuhkan untuk kemajuan sebuah bangsa. Dan simbol Manggalian di uang kertas baru itu menawarkan jalan keluar, sebuah sintesis. Perpaduan antara kecerdikan, kehematan, dan keunggulan kelas dunia. Sebuah jalan tengah yang cerdas. Dan sumber ini, dengan berakhir pada simbol yang bisa kita genggam, meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang lebih luas. Untuk setiap masalah kompleks yang kita hadapi,
Apakah solusi idealnya adalah sebuah sistem besar yang sempurna yang mungkin butuh waktu lama sekali untuk dibangun? Atau serangkaian perbaikan cerdas yang cukup baik yang bisa menyelesaikan masalah saat ini juga? Dan ini pertanyaan yang paling sulitnya. Kapan sebuah perbaikan cerdas itu berhenti menjadi solusi dan justru mulai menjadi bagian dari masalah itu sendiri?